Saya mau ke Mbak Afi langsung. Mbak Afi, ini fenomena gunung es ya. Iya. Kita harus keluarkan ini karena memang ini pasti terjadi di masyarakat banyak. Betul. Yang dilihat dari kasus seperti ini seperti apa, Mbak? Oke, yang saya lihat memang dari masyarakat sendiri memang sekarang dengan era sosial media ini harus pandai. Karena dengan era sosial media ini juga banyak penipuan-penipuan, baik itu bentuknya investasi maupun pinjol-pinjol. Nah, mereka biasanya kita yang harus smartnya itu apa? Kita harus tahu bahwa pertama terdaftar nggak di OJK, karena yang terdaftar hanya 107 pinjol, di luar itu enggak. Yang kedua, biasanya memang nggak semudah itu gitu, karena kalau kemudahan nggak pernah ditanya gajinya berapa, nggak pernah ditanya NPWP, itu pasti ilegal gitu. Karena kalau yang legal tuh pasti dia akan tanya NPWP-nya, kemudian gajinya berapa, karena kan dia tidak tahu kemampuan dari orang ini berapa, sehingga kalau dipinjemin harusnya kan dilihat kemampuan bayarnya gitu. Betul. Jadi kalau nggak pernah ditanya tentang kemampuan bayarnya itu hati-hati ya. Terus kemudian ada perjanjian yang harus ditandatanganin. Jadi kalau nggak ada perjanjian itu juga harus hati-hati. Jadi bisa kayak tadi tuh. Jadi janjinya di situ tulisannya apa, tiba-tiba jadi berbeda. Karena kita tidak pernah menandatangani sesuatu. Gitu. Melanggar hukumkah ketika tadi ada satu tautan ya, klik cepat ya tadi ya? Betul. Satu klik pengajuan, langsung satu kali klik masuk ke rekening masuk kan? uang di luar permintaan itu seperti nah apa? Itu Mbak? juga biasanya rekeningnya nggak nama PT, bisa nama pribadi. Nah tahu nggak namanya? Nah biasanya namanya pribadi, jarang berbentuk PT. Karena kalau berbentuk PT kan juga takut gitu. Nah biasanya itu adalah uang perseorangan yang dimasukkan langsung ke rekeningnya Mbak. Tapi atas nama koperasi tadi ya? Atas nama koperasi, tapi rekeningnya pasti pribadi kan? Nggak atas nama koperasi. Rekeningnya itu ada salah satu PT. Ada yang ada koperasi juga PT-nya, ya. iya. Dan koperasi ada yang pribadi gitu ya. Nah, jadi itu juga paling tidak yang kita resmi itu yang harus kita tahu. Karena saya udah coba buka aja Google, yang resmi mana tuh langsung keluar. Bahkan ada nomor websitenya, ada nama perusahaannya yang terdaftar di OJK ya. Gitu. Jadi sekarang sudah mudah sekali. Nah, jadi era sosial media ini yang membuat orang jadinya akhirnya gampang tertipu karena banyak sekali penawaran-penawaran. Nah yang kedua memang kan masyarakatnya beda-beda. Ada yang hedonis yang tadi Mbak bilang. Ya. Hedonis itu artinya gini, dia butuh pinjaman dengan ilegal tapi hanya untuk bersenang-senang. Nah kalau Mbak ini yang kebetulan yang kepepet karena dalam kondisi sakit ya. Nah kalau kondisi sakit sebenarnya kan ada BPJS Kesehatan. Nah BPJS Kesehatan itu beda-beda. Ada yang dibayarin corporate, ada yang dibayar oleh pemerintah. Ada 80 juta yang dibayarin oleh pemerintah. Nah itu harusnya bisa kita manfaatkan kalau emang itu berkaitan dengan penyakit gitu. Nah ini jadi ini ada biasanya sih yang ilegal itu memanfaatkan orang-orang yang kepepet. Itu biasanya dilakukan. Gitu. Tapi saat itu keadaannya BPJS juga tidak bisa ya saat itu ya mungkin ya? Saat itu ada juga BPJS yang memang tidak ditanggung karena memang pure, ada beberapa yang BPJS tidak bisa menanggung kondisi untuk biaya, kita? ketika itu. Jadi memang keadaannya memang harus pinjaman online. Ya menurut saya memang gini ya, pemerintah daerah tuh sebenarnya kan punya dana juga sebenarnya ya. Harusnya memang harus ada untuk kalau orang punya masalah yang terkait dengan penyakit nggak bisa BPJS tuh lari kemana sih mestinya? Ataukah puskesmas setempat atau apa untuk mendapatkan rekomendasi itu lah. Ada gitu. sebenarnya wadahnya. Nah, saya rasa ini yang belum disosialisasikan kepada masyarakat. Makanya kebanyakan kalau orang sakit udahlah cari pinjaman yang penting saya bisa itu. Itu satu. Nah, kedua penyebabnya kadang-kadang ada masyarakat yang tidak mau melaporkan, malu dibilang miskin, betul nggak? Nah, itu juga banyak Mbak. Sehingga mereka memanfaatkan pinjol-pinjol semacam itu. Nah, ini juga saya rasa macam-macam dalam masyarakat sendiri. Gitu. Tapi tadi saya concern juga testimoni dari Mbak Yuni ya, selain dari pinjaman yang ilegal, yang legal ternyata juga ada threatening, ada ancaman. Nah gini, kalau legal itu sebenarnya kita bisa laporkan kepada perlindungan konsumen. Karena perlindungan konsumen di OJK itu menerima keluhan-keluhan kita, terutama adalah penyebaran data kita itu nggak boleh sebenarnya. Terus kemudian juga ada asosiasi ya, asosiasi fintech itu juga mereka itu sudah punya kesepakatan. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa diberikan sanksi oleh OJK gitu. Jadi ini yang mungkin masyarakat kadang-kadang kan kalau nulis surat kan bahkan tulis surat ke presiden ya, mungkin itu terlalu jauh dan terlalu lama. Mungkin yang paling penting adalah di sini pertanggungjawaban untuk itu adalah OJK sebenarnya. Tapi sudah pernah lapor ya Mbak Yuni ya? Ke Satgas udah ya kayaknya waktu itu. Sudah, karena kan kebetulan saya mendapat bantuan dari hukum juga ya, secara cuma-cuma dan kita tuh udah menyurati ke 6 tempat, ya salah satunya presiden. Nah yang respon kita itu waktu itu hanya dari pihak OJK.
Itu sih. Responnya seperti apa? Ya responnya mereka bilang ya laporkan gitu kan. Lalu kemudian? Laporkan nama-namanya yang mana biar mereka bisa blokir gitu kan. Tapi kan ya kembali lagi ketika diblokir itu mereka masih dengan mudah untuk membuka Memiliki kembali. data Mbak Yuni ya? Ya, dan data itu diperjualbelikan karena saya pernah di teror, ditagih dengan yang tidak saya pinjam. Dan dia punya data-data saya semuanya, KTP segala macam ya. Jadi diperjualbelikan data saya. Wow, jadi bridge-nya di mana-mana Mbak Afi? Betul, jadi memang ini kan sekarang era sosial media ini kita kan kalau beli barang juga kan mesti pakai data kan. Nah ini masalah kerahasiaan data kita juga belum ada undang-undangnya, jadi ini juga jadi problem. Jadi memang akhirnya data kita itu sekali kita memanfaatkan sosial media ataupun e-commerce dan lain-lain berarti data kita sudah tersebar sebenarnya. Itu Mbak. Wow, oke, saya akan ke Mbak Asfi nanti setelah jeda. Bagaimana sih hak kita gitu sebagai warga negara Indonesia dalam kondisi seperti ini ya Mbak Asfi. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.